database baik dari database dari manapun Dari kan, manapun. supplier dan konsumen juga itu biasanya tukune opo iki wonge senenge riwileh bapak opo dicatat. Iya, sebenarnya itu kalau bercanda-bercanda udah, Mbak kan dulu psikologi akhirnya dodolan. Sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak terpakai. Kalau dulu di psikologi pun ada psikologi Dodolan yang konsumen. pakai psikologi Dan kita tidak bisa sebenarnya dilawan. itu. Bahkan ketika kita ke mall, kita lihat baju ini bagus, mau muter ke seluruh lantai Akhirnya di ya mall, akhirnya kita baliknya. kembali ke situ. Gitu. Ya, Tapi kan muternya juga kebutuhan. itu dia. Kecuali saya. Itu dia. Nah, itu kadang-kadang yang harus dipahami juga. Kenapa saya mungkin kadang-kadang slow gitu kalau ada konsumen yang misalnya bertanya banyak gitu. Ya coba manfaatkan kebutuhannya untuk bertanya itu kita masukkan dengan pemenuhan program. Jadi ada nih ya contoh. Dia tadinya mau just tip salah satu gudeg di Jogja saja. Kemudian, tapi aman nggak ya? Artinya dia sendiri masih ragu kan dengan produknya itu. Karena kalau just tip kan kita tidak garansi dong, karena kan dia sudah mengambil dari brand yang dia mau gitu. Di situ ada tulisannya 1 kali 24 jam gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan apa-apa kan kita tidak menambahkan sesuatu gitu. Terus kita coba masukkan saja bahwa kita punya gudeg frozen juga. Artinya ada alternatif lain. Oke. Terus tambahannya, terus jual apa lagi Mbak? Apa lagi? Nah, Akhirnya gitu. akhirnya dari mau beli Cross-selling satu ya? jadinya jadi beli sekian belas kok jadi banyak Mbak gitu. Tapi ya monggo kalau misalnya ada Jadi yang juga nggak apa-apa kok. ya itu artinya saya tidak kemudian nge-push bahwa harus beli dan ini karena Tapi tekan gone tuh. ya itu kalau mau bilang soft Itu sabahnya tuh suwe mbak. suwe sih Mbak, semuanya ya makanan enak karena kalau Iya, saya betul. bilang rasa itu sendiri sudah bercerita kok, kita nggak perlu. Tapi waktu itu kan mereka dia belum merasa. Iya sih, dia juga nggak kenal saya jadi gimana Tapi order nggak? repeat. Oke. Dan beliau sebenarnya mungkin pejabat yang ya saya tidak membedakan mau pejabat mau enggak gitu kan, maksud saya ya saya memperlakukannya sama, orang mau Lidahnya beli tetap satu sama. betul, orang mau beli satu mau beli banyak ya saya melayani dengan sama gitu artinya hati. iya. Taklannya apa sih dapurnya Wiji? Apa jajan enak di Nyawiji, Jajan enak ya Nyawiji gitu. Dan itu benar-benar sudah dikurasi ya. Iya. Yang enaknya seperti apa Iya. dengan standarnya Mbak Betul, Eka. dan saya sebenarnya merasa beruntung karena ada banyak support dari teman-teman konsumen. Jadi ada dosen saya, ada ibu dosen di sana, ada teman apalah, teman main, teman jajan begitu yang mereka bersedia kurasi, mereka bersedia ikut QC dan bayar. Kenapa bayar? Ya kan mereka jajan. Mereka jajan di Nyawiji, tapi mereka memberi feedback. Gitu. Saya mungkin bahkan tidak meminta pun mereka dengan senang hati gitu. Oh gitu. Jadi Mbak punya jajanan apa? Gini. Oh yang ini. Oh yang baru apa? Gitu. Oke saya mencoba gitu. Ya bukan berarti selalu begitu. Kadang-kadang saya juga selalu memberikan Ada profesionalnya juga. Iya, dan dalam tanda kutip misalnya. Tapi Mbak Eka saya percaya mesti dia jajannya ini dikasih bonusnya banyak. Nah itu sebenarnya bagian Marketingnya dari langit banget. Langit itu anak kecil tetangga saya namanya Langit. Suku pun namanya langit. Nah iya, tapi begini Mbak, bahwa orang kan kadang-kadang berpikir bahwa membuat branding itu harus mahal gitu ya. Jadi endorse artis atau kemudian pasang iklan di sini-sini yang berbayar mahal apa, bahkan misalnya ya IGN itu nggak ada salahnya gitu. Tetapi buat saya satu karena modal minim juga. Jadi di sini saya berusaha meminimalkan modal, meminimalkan risiko, termasuk juga untuk para supplier kami gitu kan. Itu kenapa kita tidak nandu barang yang mudah rusak misalnya. Nah itu balik lagi dasar kami adalah kekuatan relasi dan mulut ke mulut tadi. Jadi itu modal yang mahal Mbak. nah makanya karena relasinya sebenarnya Mbak Eka tadi bilang modalnya sedikit, enggak. Aset tidak terlihatnya itu yang sudah dibangun bertahun-tahun sebelumnya adalah komunitas, branding, personal branding, trust. Itu tidak bisa dibangun dengan uang. Tidak bisa dibangun dalam 1 jam 2 jam podcastan sekali atau dan enggak. itu kekuatan karena kita punya itu dari awal dan dari hati tadi ya. Artinya bukan membuat brand yang kemudian nggak bisa create, itu sudah melekat. Artinya gini teman-teman, pembelajarannya sebenarnya banyak sekali ya. Kita bicara tentang dapurnya Wiji, tapi sebenarnya beberapa ilmu yang masuk bahwa penting sekali kita menjaga
value, menjaga value kita sendiri, bahwa segala sesuatu kalau niatnya baik itu mesti akhirnya kan actionnya juga pasti baik, cara mikirnya juga baik. Itu yang harus dipertahankan karena itu adalah modal. Misalnya pun kita belum kapitalisasi saat ini, suatu saat itu mesti akan berfungsi. Nah, oke. Sebenarnya jadi yang dilakukan oleh dapurnya Wiji itu adalah tadi kan pemasaran ya, supplier dari 40-an supplier dengan standar QC enak. Pernah nggak ada yang dengan kondisi yang dalam tanda kutip memang perlu dibantu tapi dilalah orang enak ya piye Mbak? Pasti ada kan? Ada ya yang kan, kemudian gitu. betul. Artinya itu yang kemudian kita bagian kalau mau disebut pendampingan gitu ya. Artinya itu tadi kita mencoba coba dirasakan sendiri. Kalau dibandingkan dengan ini bagaimana begitu. Dan bersyukur bahwa kemudian sekarang saya itu tadi banyak dibantu oleh teman-teman gitu, sehingga kan tidak harus kalau mulut saya dirasa terlalu pedas misalnya untuk membuat feedback, maka WA dari teman-teman itu yang bisa kemudian saya sampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Untuk itu diterima diri. Tetapi dalam diterima itu dalam artian bahwa saya percaya dengan seleksi alam juga gitu loh. Artinya kan kemudian kalau tidak terjual mungkin juga lama-lama kan harusnya menjadi refleksi sendiri kan gitu, apakah oh ya punya aku yang ini tak tarik aja gitu. Tapi nggak khawatir tuh misalnya itu akhirnya kejual karena kekuatan personal branding terus akhirnya orang enak Mbak Eka? Enggak, kalau yang seperti itu pasti disebutkan gitu. Kalau misalnya pun menurut saya nggak enak itu biasanya tidak langsung saya jual. Itu sebenarnya modal tadi yang keluar juga, bahwa saya berusaha membeli dulu. Jadi saya membeli sampel. Kalau mereka tidak bisa, ada yang ngasih saya sampel gitu, itu enak. Tapi kalau maksudnya enak buat saya, karena saya tidak harus keluar modal. Tapi kalau misalnya yang belum, ya biasanya saya beli dulu. Apalagi kalau dalam kondisi yang perlu gitu ya. Nah, saya beli untuk itu tadi masukin standar QC dan sebagainya, atau saya bagi-bagi juga ke teman-teman. Ini ada yang seperti ini. Saya pernah soalnya kebobolan bahasanya, waktu itu tidak saya coba dulu, saya hanya percaya gitu, terus delala ada yang pesan banyak dan dia sebenarnya konsumen setia gitu ya, terus ternyata pas sampai di ininya itu mengecewakan sekali. Nah yang terjadi kemudian ya saya harus menyusuli dalam tanda kutip begitu. Yang tadi itu iya, bahwa kemudian bahwa saya kemudian menjelaskan yang ini kemarin ternyata tidak sesuai, termasuk ketika misalnya ada yang memberikan sampel itu enak, tekan goni. Nah, karena ya saya nggak tahu ya, mungkin ada juga yang dia pas ngasih sampel itu dengan bahan yang seperti ini, atau bahkan kasarannya non-sewu gitu, dia membeli dulu di tempat lain gitu, hanya untuk meyakinkan gitu. Ada yang seperti itu? Ya ada, tapi biasanya lebih pada penggunaan bahan yang berbeda misalnya, atau ada juga yang ketika membuat sedikit itu dia perfect lah gitu buat saya ya, ya rasa ya penampilan gitu. Tapi begitu dipesani banyak, nah itu kapasitasnya itu yang kemudian kita pengenalan tadi itu masuk bagian database. Mana yang bisa dipesani secara banyak, secara misal apalagi waktu gitu pagi, kayak kemarin ini agak jungkir balik misalnya 1.500 snack gitu ya dalam waktu sekian gitu. Nah itu kan disapkan kemana-mana yang sanggup misalnya begitu, supplier ini. Kalau yang ini ternyata begitu dikasih offer dari misalnya lebih dari 100 pack itu sudah nggak mungkin misalnya begitu. Berarti pada akhirnya sebenarnya yang Mbak Eka lakukan nggak cuma jualan dong? Iya memang marketing dan makanya mungkin memberdayakan. Ya mungkin sebenarnya kan begini, itu bagian dari niatan saya, betul, dan sebenarnya memindah dari apa yang dulu saya lakukan kerja ketika saya masih buat sokol kerja di NGO gitu kan, juga kadang-kadang mendampingi teman-teman di lapangan dan sebagainya. Cuman bedanya sekarang ya tidak bergaji gitu, tetapi itu tadi melakukan tetap dari hati gitu, sebisanya. Jadi kan kerannya juga dibukakan luar biasa. Amin. Ya, insya Allah tidak akan. Yang benar sanake iku sing akeh banget. Amin. Ya, sanake ngrejekeni sih sana. Nah, itu kalau selama pandemi ini dengan teman-teman canelan di Kakama itu kita membahasakan, kami memposisikan diri sebagai talang gitu. Jadi ya memang ini juga dilakukan di Nyawiji. Talang itu tidak punya tanggungan. Itu. Jadi kita tidak akan menampung, betul. Jadi ya kita berbagi. Itu juga menjadi salah satu value yang diangkat di Nyawiji gitu. Saya akan melihat si A misalnya dia dagangannya enak tetapi dia
tidak atau belum bisa dibeli oleh banyak orang karena memang produknya begini. Nah, nanti kita coba jualkan untuk ketika misalnya ada kegiatan berbagi dan sebagainya, untuk mengenalkan juga misalnya begitu. Atau misalnya sekarang hampers gitu ya, teman-teman lagi rame kan di mana-mana. Saya mungkin untuk promo kayak kue kering dan sebagainya enggak. Kenapa? Karena fokus saya, saya punya janji dengan 50 tunanetra di Jogja Utara misalnya begitu. Nah, dari mana duitnya? Saya juga belum tahu, tapi saya percaya akan ada gitu. Terus kayak kemarin ada teman Kagama ngasih, Mbak datang ke sini main, terus bawa satu tas sama satu baju. Ini saya titip, nanti dijualkan hasilnya untuk dana apapun gitu. Terus kemarin ada yang bikin kuis gitu kan, dilalah yang menang kok ya di luar negeri. Nggak, tapi mau dikasih yang di Indonesia aja loh, saya nggak ngasih ongkos ke luar negeri soalnya gitu kan. Jadi akhirnya Mbak, hadiah saya dipakai untuk yang membutuhkan saja gitu. Nah, dari situ-situ oh ya itu kami kumpulkan gitu, sehingga kami percaya nanti dari situ akan yo Mbak Likia Kio yang membutuhkan itu. Kia Kio. Iya, itu manajemen Kia Kio. Itu yang tidak dipelajari mungkin ya, tapi Tidak nulis resep angel angel banget. Itu ego tadi. Jadi bahwa yang 50 ini yang sudah dijanjikan terbantu, insya Allah bisa mendapatkan yang sudah dijanjikan. Kemudian datangnya dari mana ya, itu yang kemudian kita lihat jadi talang tadi gitu. Bahwa kemudian dari situ pun nanti akan ada sekian supplier kita yang ikut mendapatkan rezekinya gitu loh. Karena kan misalnya ada 7 macam barang yang kita serahkan dari 7 macam supplier. Makanya kue kering saya jarang kemudian saya kayak hampers atau apa hanya dari satu produsen saja, enggak gitu. Tetapi saya justru melihat si A itu meskipun dia bikin 8 kue kering, tetapi yang paling enak itu yang ini, unik gitu. Kayak tadi kan ini cuman ada di itu kayak gitu. Terus tesnya si B ini itu yang kemudian kita gabungkan. Sehingga ketika bicara hantaran itu adalah hantaran yang terbaik, nyawiji. Makanya saya kadang-kadang bilang satu paket ini itu kemudian sudah mewarisi 7 supplier misalnya begitu. Itu value yang diangkat. Iya. Jadi gini, yang menjadi branding terkuat dapurnya Wiji memang ada value di belakangnya, tidak sekedar jualan yang enak, produk yang enak dan harga tertentu. Bukan, nggak bisa bilang harga murah juga, tapi harga tertentu dengan kualitas tertentu juga. Nah, kalau misalnya 3 hal, kalau misalnya boleh berkata 3 hal yang menjadi kekuatan utamanya Wiji apa ya? Ya networking itu jelas. Kemudian ya kalau ada supplier dan sebagainya itu sebenarnya masuk dari networking. Terus niatan orang untuk berbagi gitu. Itu muncul sekali sebenarnya. Tapi tidak hanya niatan orang. Enggak lah, dan daya. Iya itu. Dimulai dari juga orang. Itu bagian dari orang. Niatan yang dari yang betul. Punya, jadi kalau akhirnya ditularkan. Kalau orang bilang sharing is caring, berbagi gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya yang saya masih yakin pada kekuatan kebaikan gitu. Jadi apalah yang what comes around goes around gitu ya. Ya kalau kita berbuat baik ya insya Allah kita juga akan dimudahkan. Kayak tadi kan, toh kerannya dibuka juga gitu. Nah, karena saya berpikir ya itu, meskipun orang mau bilang lu sok-sok berbuat baik, enggak, bukannya saya mau ria atau apa, tetapi bahwa itu yang ingin saya ya. Karena saya bukan ria, makanya saya kan jenengan yang ria. Tetapi bukan itunya, karena kalau ada masanya kita diam ketika saya yang melakukan sesuatu misalnya, itu mungkin saya tidak akan ceritakan. Tetapi ketika ketika ini ajakan untuk berbagi, seperti misalnya canrelan atau misalnya tadi di Jogja Utara ada sekian, kalau saya diam tapi saya juga tidak punya kemampuan untuk memenuhi janji itu, maka ya saya sendiri yang pusingan begitu. Dan itu tidak akan pernah menjadi cerita baik. Padahal cerita baik ketika ditularkan mungkin bisa menginspirasi. Atau banyak juga yang begini, sebenarnya mereka pengen melakukan sesuatu tapi gimana? Nah itu kadang-kadang yang justru kalau mau dibilang muspro gitu atau meaningless gitu ya. Jadi makna atau itunya kayak misalnya awal pandemi
saya merasa banyak sekali orang baik, dan itu satu hal yang saya syukuri sekali, bahwa di tengah pandemi ini banyak sekali orang mau berbagi tapi caranya candelan booming. Kalau candelan masih oke, tapi berbagi yang misalnya gini Pak, sembako kan banyak nih yang masih punya stok dan sebagainya, terus dana juga masih banyak. Yang terjadi mereka bagi sembako dengan paket besar ke jalan raya. Yang muncul adalah satu, kerumunan, kemudian yang kedua orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan atau mungkin membutuhkan, tapi terus mereka merasa mendingan aku jadi peminta-minta, mendingan aku itu secara mental. Nah itu value-nya nggak muncul lagi gitu kan. Berbeda dengan tadi itu, meskipun sedikit tapi tepat sasaran misalnya gitu. Jadi nggak salah berbaginya, tapi kadang habis kah jalanannya. Oke. Itu. Nah, satu hal yang mungkin Mbak Ekan belum tahu, di Anggur di Laras itu juga mencontoh konsep cantelan, kami namanya cuantelan. Jadi ben cuan luwih gitu lamin luwih mah cucu cuantelan, kami cantelan tadi cuan. Dan itu ternyata worth it banget. Maksudnya worth itnya bukan masalah orang yang dibantu, ternyata membantu itu feel yang wow gitu ya. Keren. Jadi kalau saya bilang bahwa membantu orang itu sebenarnya bukan hanya kalau belajar psikologi itu ada diagram Maslow. Yang terbawah sekarang misalnya kebutuhan ini ya, untuk makan. Kalau sekarang wifi. Iya, makanya kan berubah. Makanya mau bilang kebutuhan fisiologis gitu sekarang udah berbeda. Ada kebutuhan wifi, tapi itu dipenuhi. Artinya begini, bukan wifi tapi ya. Bukan wifi. itu kemudian ada yang memenuhi. Artinya ketika itu menjadi kebutuhan, sekolah di rumah apa-apa. Ada teman-teman kita yang di Kagama, mereka menyediakan spot-spot untuk ini gratis dan sebagainya begitu. Tetapi kemudian untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sebagainya itu cuantelan tadi hadir memberikan ya sembako apa-apa. Tetapi kemudian sebenarnya yang disediakan itu bukan hanya sampai di situ, tapi sampai kebutuhan kasih sayang, berbagi, sampai aktualisasi kita. Jadi yang menerima pun iya, kita juga gitu loh, bahwa ada kebutuhan yang dipenuhi. Dan itu mahal banget kalau tadi balik lagi kayak tadi ya, bahwa kemudian dengan berbagi kitanya jadi nggak stres, kita masih ada syukurnya, dan ketika kita penuh syukur, saya pikir yang namanya stres dan sebagainya itu akan jauh-jauh dibandingkan dengan ketika kita seperti itu terus kita harus membayar ke rumah sakit bla 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 gitu, ketambahan status. Itu dia. Terus yang ketiga tadi pertama kan connect networking, yang kedua niatan yang baik, value-nya, yang ketiga konsisten. Kalau saya bilang ya, karena energi untuk menjadi konsisten. Iya itu juga. Gitu. Artinya kan mencoba butuh energi. Itu kenapa saya bilang kalau dibilang mau dibilang nggak suka ini sok begitu nggak masalah, tetapi itu buat saya itu pemilahan, karena kalau tadi know your consumer, ini know yourself gitu. Jadi kita mengenali diri kita mulai sendiri. Dari situ iya. Jadi passionnya seberapa dan seberapa besar sih energi kita gitu. Saya kalau dibilang saya nggak punya cukup energi untuk gelut misalnya gitu, gelut terus lu sok banget sih soalin, bukan soal itu, tapi saya tidak cukup mampu untuk melakukan itu. Nanti malah gatal-gatal lah, pusing atau yang ini menjadi terbengkelai gitu loh, karena kemudian kan gini, dibandingkan itu karena itu tadi fokus kita melihat komen. Nah, itu sih nggak apa-apa gitu ya, ini banget sih. Tapi benar, ketika misalnya salah satu yang selalu menguatkan saya itu adalah kadang-kadang kata-kata dari baik konsumen maupun supplier sendiri. Misalnya salah satu supplier saya itu pernah WA gitu ya, jam 10 malam terus bilang, Mbak besok ada pesanan nggak? Lala ada misalnya. Terus dia menyampaikan bahwa Mbak jenengan itu sudah saya anggap juragan. Saya tidak pernah memposisikan sebagai juragan karena kita mitra, ya kan gitu. Artinya Nyawiji itu ya mitra, supplier dan sebagainya gitu, tidak lebih tinggi, tidak ini gitu. Tetapi kemudian dia bilang seperti juragan. Lah kenapa? Saya bilang karena dia selama ini terbiasa bekerja dengan orang dan selama pandemi dia di PHK dan tadinya dia sudah
hopeless lah gitu ya, sudah harus gimana harus nyari kerja sebisanya, akhirnya dia nggak tahan karena dengan posisi harus jadi SPG jam sekian ya, polanya berbeda sekali dan itu bukan passion dia. Akhirnya dia bisa masak ya sudah gitu, dan alhamdulillahnya setiap hari mau besar mau kecil itu ada gitu, dan itu menguatkan dia, dan apa yang dia bilang itu menguatkan saya gitu. Jadi sebenarnya saling charging gitu loh. Kita simbiosis mutualisme, salingan pelajaran seperti siapa itu. yang nomor kelas 1 SMP. Adit. Adit ya? Oh iya. Kelas 1 SMP. Adit SMP. Sama seperti Abel ya. Iya. Pelajarannya simbiosis mutualisme. Ya tapi memang begitu. Begitulah adanya. Karena balik lagi saya tidak sedang berada pada energi yang misalnya turah untuk apa. Kenapa? Karena saya punya prioritas juga dengan keluarga. Ada Sakura yang masih kecil 2 tahun, itu ekstra banget gitu kan. Walaupun itu jadi bintang tamu juga di Ya itu saya juga bersyukur ya, maksudnya begini, bahwa kemudian dia menjadi sumber energi saya dan juga mungkin saya berharap teman-teman gitu, bahwa kemudian ada yang sekedar kesini kadang bukan hanya ini tapi pengen ketemu misalnya gitu atau apa gitu ya, mungkin buat orang lain itu apa sih kayak gitu, tetapi ya ketika itu bisa bermakna buat orang lain, kenapa tidak. Nah, kalau bicara segmen Mas, sebenarnya bisa nggak diidentifikasi sebenarnya segmen yang dituju dapurnya Wiji itu yang mana? Kalau bicara segmen, sebenarnya kenapa saya banyak di Facebook itu ya at my age. Tapi masih muda, itu dia. Tapi bukan remaja sih. Bukan milenial. Bukan. Nah itu Jelas generasi. Jadi sasarannya ya memang kemudian kelompok-kelompok yang paruh baya, settle, dan kalau bicara meskipun berbagi itu bisa siapapun ya, tetapi dimulainya dari segmen yang itu dulu. Yang paling tidak mereka sudah selesai dengan ya gitu. Artinya gini, segmennya kan segmented banget, niche banget, dengan kebutuhan kalau boleh saya dikatakan sebenarnya sudah diaktualisasi diri. Sudah lagi tidak mencari, apalagi mencari pangan, bukan segmennya panjenengan. Itu segmen itu menarik karena selalu hal yang kami share ke anggota, tentukan dulu segmennya karena perilakunya beda, cara menyikapinya juga beda, ngeladeni ya beda. Itu kenapa tadi saya bilang di awal, bahkan harga berapapun gitu ya, mereka tidak masalah gitu, karena mereka mau yang terbaik. Nah, bukan soal harga atau ininya, tetapi kemudian sudah ya itu tadi aktualisasi, bahkan itu untuk diberikan kepada orang. Pernah lucu ini Mbak, aku tuh posting dengan harga murah gitu ya. Malah tidak ada, ya ada, tapi yang bukan segmennya. Yang saya posting itu fotonya adalah harga paket cooker mulai 59.000 sudah dapat 6, isi 6 misalnya. Yang itu memang kalau di toko dijualnya 85 sampai 125 misalnya begitu. Mau saya dapatnya murah ya saya jual murah. Tetapi kemudian di situ saya selipkan, jika ingin paket hampers yang 400 sampai 1 juta bisa, tetapi menyusul. Yang komen adalah, aku mau ambil yang 400, yang saya sendiri nggak tahu isinya apa, saya belum membayangkan gitu. Tapi buat saya bahwa orang sampai pada trust itu, bahwa ketika harga 400 sampai 1 juta itu pasti aku akan memberikan yang gitu. Dan itu adalah tadi ada home decor yang kemudian oke. Yang kemasannya saja harganya sebenarnya sudah 250, tapi karena harga jumping gitu kan, sehingga 400 itu dapat harga yang sudah bagus banget untuk hampers gitu, yang kalau di toko mungkin harganya udah 2 kali lipat gitu. Nah, bergerak dari tadi ya, kalau misalnya kita mau ngomong tentang bisnis model kanvas kan memang karena kita segmennya sudah jelas, need-nya yang dipenuhi juga jelas gitu, akhirnya kan value proposition-nya juga akan terbentuk sendiri yang seperti apa yang mereka mau kan gitu, termasuk channelship-nya, termasuk customer relationship-nya. Soalnya satu hal yang saya bilang sama teman-teman dijual itu, bahkan gudeg aja sampai ke Arab tuh. Sopo ya sing kober Sultan banget ngirim 1 gudeg bisa sampai sana tuh gimana ceritanya Mbak? Itu kenapa saya bilang support dari teman-teman dari lingkungan yang sudah seperti keluarga itu luar biasa gitu ya. Kita, kalau saya sih tidak membayangkan bahwa harga ongkos kirimnya saja itu bisa berapa jadi kali sekian gitu. Dan saya sangat dimudahkan gitu loh, dalam artian merasa sangat beruntung gitu, karena
semua proses pengiriman yang dari ini sampai ke sana itu sudah diproses sampai membayar dan sebagainya itu sudah diproses dari sana gitu. Tapi buat saya itu salah satu bentuk bahwa tadi ada orang-orang yang memang bagaimana mereka itu pengen berbagi, bagaimana mereka itu pengen membantu koncone, bahkan sing dodolan gudeg nek iso tekan sana, meskipun ya itu jadi bentuk tombok kangennya misalnya gitu. Terus bagaimana itu bisa pesan sekian gitu untuk sekian ini, atau bahkan ketika saya membuka satu cerita, saya mau donasi gudeg gitu ya, 3 pertama saya gratiskan, yang sekiannya kemudian keuntungannya untuk ini, maka beli sekian banyak tidak untuk diri sendiri tapi untuk berbagi. Jadi bagaimana sekali meraih dayung, merengkuh dayung 30 itu terciptanya di situ gitu loh. Jadi buat saya itu Dan hal baik itu trust, betul, dan itu trust dan bentuk-bentuk kedermawanan teman-teman tadi gitu, yang mereka karena levelnya mungkin sudah beyond juga gitu ya. Jadi urusan misalnya, dan tapi juga tidak harus selalu dalam bentuk nominal yang banyak gitu ya. Bahwa teman-teman ada yang WA saya selama Ramadan ini, dibilang ya mau bikin acara apa gitu. Kalau ada baksos aku dikabari ya. Aku nggak akan bantu dana, tapi aku nggak tenaga. Itu buat saya udah plus banget gitu loh, bahwa kemudian saya diingatkan ketika kamu merasa tidak cukup punya 10 tangan untuk gerak ke sana ke sini, kamu selalu punya perpanjangan di mana-mana gitu. Dan itu justru menjadi sarana talang tadi, bahwa berbuat baik pun kalau tidak ada sarananya kadang orang juga nggak tahu gitu loh. Seperti yang tadi menyampaikan, nek ono baksos, kalau ada kegiatan sosial aku dijawil. Bahkan ada mbak yang kalau pasar Tiban itu rumahnya di pucuk Cangkringan sana tuh, Mbak Agnes itu jam 5:30 pagi sudah sampai sini, melu bungkusin ngelesot gitu. Kadang-kadang saya tuh yang gitu, yang ya bahkan tidak akan mendapat apapun kan secara, tapi ya itu tadi, kalau mungkin kalau dari sisi aktualisasi exactly itu tadi. Jadi itu bagaimana kita mengenali kita dan orang lain. Oke, kita mantap berrelasi. ya, mantap. Tapi penting banget kan kita mengenali segmen kita, karena kalau kita kembali ke di luar apapun itu, di bisnis itu kadang-kadang kan kesalahannya segmenmu semua orang ya nggak bisa, perlakuannya berbeda gitu kan. Ternyata kan memang, apalagi kalau yang sudah yang aktualisasi diri ya memang real tapi cucuk gitu kan. Iya, ya mungkin bisa segmennya semua, misalnya kayak gini, Nyawiji itu menjual ada anak SMK dan anak kuliah yang menyetorkan produknya ke sini. Saya bilang ini masuk dan ini lucu gitu, dan dia bisa jadi mengikuti yang milenial ini gitu. Tapi saya tidak langsung menjual ke anak-anak milenial gitu. Saya tetap menjual via orang tuanya. Nanti orang tuanya kalau punya acara, Mbak anakku harap ngadu misalnya gitu, pengen ngirim ini itu itu gitu. Iya. Berarti tetap segmennya jadi sama. Iya, sebenarnya itu. Tetapi kemudian mereka punya bawaan sendiri tadi gitu. Ini jadi lucu, kadang-kadang yang pesan ibunya. Setahu saya kan yang ngirim ibunya. Bukan, ternyata kan pakai kartu nih dari ini. Terus tetandanya itu misalnya Mbak Mari gitu ya, tak tulis dari Maria. Ternyata maksudnya dari anaknya. Maria Kisopo kan yang ngirim anaknya. Nah ini kemudian menjadi pembelajaran untuk saya. Dalam tandaku Mama ibunya, mamanya, gitu. Ini nah itu tadi, kalau kemudian kita menjadi lebih kenal dengan keluarganya. Oh iya, kalau Mbak Mari itu punya anak segini. Nah itu kemudian. Berarti nanti akhirnya malah yang terjadi, saya lihat kadang-kadang kalau orang sudah kena hatinya ya, VYC-nya itu memang benar-benar terjadi. Kabeh pasrahnya baik kan. Ya, itu mulai kemarin ruahan juga tuh. Betul. Itu terjadi ketika begini. Itu kenapa juga begini Mbak. Saya selalu mencoba menampilkan yang terbaik itu tadi. Bahkan ketika saya harus mengambil dari yang brand-brand ternama. Misalnya itu mulai ketika satu acara cukup besar gitu ya. Cukup besar dalam artian begini. Ada yang ibunya ulang tahun di sini, tapi beliau di luar Jogja lah, itu cukup jauh dan tidak bisa datang. Tetapi keluarga yang ada di Jogja itu cukup banyak. Sehingga kan ya saya kan juga, karena saya nggak datang bukan berarti yang di Jogja nggak bisa makan bareng kan Mbak, nyukurin mama ulang tahun yang kesekian. Terus kemudian gini, Mbak apa yang bisa, apa yang bisa itu kan kemudian saya harus tahu produk yang sesuai dengan karakter dia. Saya nggak akan mungkin jual yang profiling juga dong. exactly banget. Jadi kan gini,
pudingnya yang begini, ininya begini. Terus oke, sekalian nasi Siap ini. ya Mbak Yanti ya. Kemarin udah ngobrol ya Mbak Yanti tentang database, udah. Stories Karena kemudian begini, nasi kuning kalau yang lain ya udah nasi kuning itu pakai yang pintu itu udah kalau di bagus. sini Ini kuning nggak kuning bakalan. magenta kalau sampai. Kuningnya tuh yang satu orang dibuatkan tumpeng mini gitu, dan tumpeng mininya misalnya saya bilang jualan saya tumpeng mini 35.000, bikinin yang 50.000 bisa nggak? Bisa, tapi kan kemudian saya harus menambahkan ini sesuai requestnya. Dimensinya pun Betul. Kemudian aneh, ketika kan, bilang kan? kalau kue tart bisa nggak? Sebentar, saya belum punya supplier kue tart yang sesuai dengan ini. Maka saya menyampaikan bahwa saya bisa orderkan kue tart dari merek ini. Oke, itu kue tartnya 2 dari merek itu gitu. Artinya ya akhirnya jadi EO juga. Sebenarnya kan yang dijual tuh artinya gini Mbak Eka. Bener-bener people by people. Ya, untuk beberapa hal iya, itu Sudah di titik itu. iya. Gue sesuai, Mbak aku main golek lemah ayo coba golek kayak. Ada. Ya, karena itu mungkin it's in my blood gitu ya Mbak, dari zaman SD kali ya. Terus kuliah Itu bisa tuh aku dikontur udah jaringan nggak darahnya tuh? Kayak Mbak tapi banyak Anggrek. Pak yang udah gitu ya. Tapi ya itu dulu ketika istilah just tip belum banyak, saya memposisikan diri sebagai personal assistant. Kenapa? Karena justru sebenarnya praktek dari psikologi tadi ya, mau profiling apa, melihat ini saya sekolah lagi di Thailand gitu, baju-baju dan barang-barang di sana kan unik, lucu kalau bahasa kita. Tapi kalau yang ini itu cocok untuk Mbak Ria, yang ini cocok untuk Mbak Yanti misalnya. Jadi saya tidak perlu menggelat, dulu nggak ada Facebook, nggak ada apa kan. Jadi saya cukup targeted segmen bahwa baju ini hanya akan saya kirimkan kepada 1-2 orang. Ini hanya dan itu saya pulang bisa dengan 2 koper misalnya begitu. Sebenarnya nggak melulu Dan nggak ada komplain. enggak, dan saya nggak melulu melihat, maksudnya mencari benefit saja secara materi, tetapi buat saya sendiri itu mengurangi bahwa saya harus membagi oleh-oleh ke banyak. Karena sebenarnya oleh-oleh ya saya punyanya jasa gitu loh. Itu cerdas sekali Ibu. Sama dengan berbagi tadi, saya menyediakan nasi berkat gitu ya, mulai misalnya mau 8.000, 10.000 ada gitu kan. Tetapi kan kalau setiap hari gitu kan, kemampuan saya ini seberapa sih gitu, udah pensiun pula kan, nggak punya jaminan pula gitu. Tapi kan ini bisa tetap dari orang-orang yang ini, saya punya list ini, Mbak saya punya niatan ngasih misalnya dalam sebulan ini 100 porsi, tapi 1 hari gitu. Tapi sekalian nggak ke mana kek panti atau apa yang membutuhkan, ada listnya tuh ada gitu. Dan itu ditunjang, misalnya dulu saya pernah bekerja untuk isu itu sehingga saya cukup kenal panti-panti mana saja misalnya begitu, sehingga koordinasinya mudah. Itu kemudian meminimkan risiko bahwa ada isu satu panti dapat bertumpuk-tumpuk sementara yang lain enggak misalnya begitu. Tuh, jadi mencoba sampai Kalau ada orang yang mau niru Mbak Ikan, apa dulu yang harus diperbaiki? apa ya? Saya yang harus diperbaiki. Kayaknya kan, soalnya aku lihat tuh orang-orang yang memang berhasil dalam tanda kutip ya, memang dari awal niatnya baik dulu. Itu Jadi sih dijandani kuis ya Mbak. Iya, karena saya yakin ya itu tadi, kapitalisme, cuan, rezeki semuanya itu akan mengikuti. Menjadi talang paling tidak ketika dilalui air itu pasti kita teles gitulah. Artinya kita sendiri tidak akan merasa kekeringan. Nggak perlu bocor-bocorin talangnya karena itu justru Nggak perlu nunggu penuh dulu, bludak dulu, nanti malah deket kerannya. Itu. Nggak banjir. Itu dan itu prinsip yang selalu diingatkan oleh suami saya gitu ya, bahwa kemudian ketika itu kamu gelontorkan maka rezekinya akan semakin mudah untuk masuk mengalir gitu, dan nggak berhenti di kita. Dan ya kalau soal ini kemudian soal kepercayaan ya, tapi ya nantinya toh kamu misalnya dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya wis enteng. Memang nggak ngapa-ngapain orang, makanya dan saya mungkin sampai pada titik itu ya, dalam artian ya di dunia itu mau ngapain ya. Kalau ngobrol sama Alisa, kan orang hidup itu kan untuk mati misalnya. Jadi Alisa ngomong kayak gitu. Jadi kalau saya sering kali ditampar-tampar juga, nggak tahu, saya lah, Alisa yang ini. Tapi kadang-kadang buat saya ya akhirnya mengingatkan itu, apa sih yang mau dibawa gitu loh. Toh ketika selama hidup kita tidak kurang dalam tanda kutip, ya ketika kita sudah merasa penuh, kenapa harus merasa kurang, kan begitu. Dan kalau sudah tidak ada, akhirnya apa yang ditinggalkan? Persepsi aja. Iya, makanya saya bilang kalau ini soal kepercayaan gitu kan. Tapi
paling tidak dengan seperti itu, bahkan saya kalau dulu saya tuh sampai pada titik begini Mbak, waktu masih remaja. Kadang kan kita Sekarang udah tua ya? enggak, sekarang kan itu tadi muda. Jadi misalnya bertanya, Sekarang agak senior. pencarian jati diri gitu ya. Kalau gue nggak ada, lu nangis nggak? Kadang-kadang kan mau mencari asih gue kan, misalnya gitu. Sama sih. Ya sampai Tuh, pada ini udah sampai titik itu. Tapi kalau sekarang I don't care gitu loh. Lu mau kehilangan mau enggak, ya aku akan selalu ketika aku meninggal, aku juga nggak bakalan. Kalau saya beda, saya gitu. punya cita-cita, bukan masalah aku worry mereka akan kehilangan atau tidak, tapi menurut saya kalau misalnya kita meninggal terus yang nangis oke, artinya kita do something. Iya, exactly. Tapi kemudian begini, itu sudah bukan lagi sesuatu yang perlu kita pertanyakan, gitu. Perlu Tapi kita perjuangkan juga, kita udah nah, artinya itu tadi, toh aku pada titik aku sudah selesai, aku sudah meninggal. itu kalau di Gitu. managing yourself for other, itu satu pelatihan di kami, itu sudah life goalnya tuh udah achieve gitu kan, maksudnya sudah purpose of life-nya jelas dan sudah do something di situ. Enak kita hidupnya. Iya, karena mengalirnya Kita jadi nggak ada beban. Nah, itu balik lagi branding, Mbak. Saya branding bahwa lawang tutul makanan kok kurus misalnya, bukan kemudian mau ini, tapi ya salah satu efeknya kok saya harus mencoba banyak makanan. Artinya ya saya dengan makan dan makanannya enak. Karena kita branding kan. Life is beautiful, mau kurus mau Semuanya terlalu sempurna sehingga semua masuk nggak jadi ampas. tapi ya nggak masalah lah, mau yang kurus mau yang ini selama itu diniat. Karena begini, ada teman saya dia sampai ke dokter, kemudian diet dengan makanan terjaga dan sebagainya, dia jadi kurus ya dalam beberapa ini. Tapi tidak bahagia. Itu yang saya sesali bukan dia menjadi kurus, itu saya seneng gitu kalau itu memang targetnya dia gitu ya. Tapi yang saya ini adalah Sayangkan. bahwa kemudian dia mengatakan, aku kok kangen lemu ya, kenapa? Karena aku ketoknya lebih bahagia lah. Aku langsung, sementara banyak yang misalnya ini pengen kurus tapi masih pada tataran sok lah diet mulai besok atau apa misalnya begitu. Jadi itu belum prioritas. Sementara dia sudah mengambil itu sebagai prioritasnya. Dia Harusnya berkorban menjadi loh ya, pilihan. betul gitu. Kalau dia meniatkannya itu dengan baik, itu luar Harusnya biasa bahagia juga. gitu. Makanya karena itu pencapaiannya kan gitu. Tapi kenapa justru kemudian ini? Nah, itu balik lagi niatnya. Kayak tadi kalau mau Ya sebenarnya kita lakukan apapun itu kan bukan untuk mencari perspektif orang, tetapi bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. itu ya. Nah, sebaik apapun proses, sebesar apapun kebetulan rezeki anak soleh tadi, bantuan yang luar biasa yang kasat mata juga yang kadang-kadang kita tidak terpikirkan, tapi pasti ada kesulitan. Ya. Apa tuh? Apa ya? Tantangan yang mesti harus struggling banget, ini masih harus dicari pemecahannya. Sebenarnya di sumber daya, karena itu tadi Isunya ya isu utamanya itu. Tapi ini sudah mulai saya distribusi gitu ya, paling tidak secara key sudah ada 4 orang di sini, 5 dengan saya gitu ya. Jadi sudah ada pembagian pekerjaan, meskipun masih tetap QC ada gitu ya. Itu kemudian yang jelas bagaimana mencari ide-ide baru itu tantangan banget gitu kan. Kemudian kalau di awal dulu, karena beberapa itu produk-produknya adalah produk makanan yang nggak tahan lama, apalagi frozen gitu kan, itu kan harus handle with care gitu ya. Jadi itu kalau untuk pengiriman luar daerah itu kita harus mencari kerjasama dengan jasa pengiriman ya, ekspedisi yang dia sebisa mungkin murah tapi cepat dan tepat waktu gitu kan sampai di sasaran. Handle with card juga, karena pernah ada kita pakai itu ongkos kirimnya mahal sekali gitu kan, atau murah sekali tapi harus ngambil misalnya waktu itu di stasiun terus dilempar-lempar misalnya begitu. Ya itu untungnya kesininya semakin banyak ekspedisi yang tersedia gitu. Kemudian ya jelas tantangan yang lain itu tadi konsisten dari teman-teman supplier terutama gitu. Nah pada saat nanti di titik berarti kan memang sistem masih harus dikembangkan terus ya, karena pada satu titik kalian nggak mungkin dong Mbak Eka jadi superwoman yang bisa di mana-mana gitu, kecuali sudah punya apa pintu Doraemon. Itu kan
memang isunya berarti selalu di SDM, karena memang rata-rata UKM kan memang itu, dan itu tidak menjadi concern masalahnya. Sama seperti branding, sama seperti pembukuan. Di sini terjadi nggak pembukuan? Itu awal banget gitu. Maksudnya di awal itu kalau ditanya untungmu berapa, aduh wassalam, terus ini mau berapa, aku kadang-kadang nggak ke situ gitu kan, karena kadang-kadang bahkan di awal itu niatan kita karena itu tadi ya, menjalankan roda ekonomi banyak orang, seringkali kalaupun harus nombok, kita menggunakan alokasi dana-dana yang untuk berbagi dari kami gitu, karena kami merasakan meskipun satu pintu saya tertutup, pintu suami saya masih tetap terbuka gitu, jadi alokasi dari situ tetap harus dialirkan. Nah tapi kan kesininya nggak mungkin juga begitu terus gitu. Even itu namanya social enterprise, betul, tetap harus, makanya sekarang kenapa sudah ada 4 orang tambahan itu, salah satunya untuk pembukuan, administrasi gitu ya. Sudah mulai kita benahi. Kita rencananya begitu. Kenapa? Karena kita pengen ini jadi profesional gitu, dan kita nggak. Berarti akhirnya ini bukan temporary ya? Ya, pengennya begitu. Justru kita bayangannya pengen mengembangkan ini untuk persiapan pensiun, sehingga kalau saya sudah pensiun, jadi suami saya menjadi tertarik dan ingin gitu ya. Ingin WFH terusnya. Karena setahun lebih berkumpul juga gitu, dan kemudian sampai pada titik itu tadi, apa sih yang kita cari gitu kan? Artinya toh kita tidak sedang ya kalau diberi itu. Jadi justru pengen berbadan hukum ini sedang diproses, tetapi kita juga sedang melihat apa saja yang nanti akan menjadi unit-unitnya gitu. Karena kan kita ada Mau Sudiran, terus nanti mungkin ada beberapa di sini kan menjadi konsultan-konsultan gitu, dan siapa tahu itu nanti bisa menjadi menampung banyak tapi teman-teman. Tapi akan tetap konsisten di core bisnisnya dong. Iya. Social enterprise-nya. Iya. Walaupun sudah berbadan komersial tetap itu kan sesuatu yang melekat ya, bahwa kemudian kita sebagai warga negara yang baik dan sebagainya, dan kemudian saya pikir itu juga akan meluaskan jangkauan, karena seperti kalau kita mau masuk ke ranah misalnya mengambil akses di pemerintahan misalnya, kalau kita tidak berbadan hukum itu juga susah gitu kan, ikut bid atau apa misalnya begitu. Bahkan sesederhana menyediakan konsumsi untuk rapat itu pun kan harus tetap ada legalitasnya. Nah, terus Mbak, tadi kan berbicara tentang tantangannya juga kalau misalnya berbicara dengan pihak ketiga, katakanlah dari sisi ekspedisi. Sementara kan sebenarnya tadi kemarin bicara dengan Mr. Dolin itu backbone-nya sini juga. Iya, dia salah satu ujung tombaknya, dan dia salah satu alasan kenapa kita ada. Juga itu key resource-nya. Iya, makanya 5 itu kan terhitung dengan dia. Nah itu kan dia juga sampai ke Kulon Progo waktu itu. Artinya sebenarnya kan jasa ekspedisi sudah mulai ditangani sendiri. Dan ada nggak misalnya justru itu menjadi satu subdivisi yang nanti akan dikembangkan juga? Iya, sebenarnya kita sudah mulai itu. Artinya secara profesional atau bukan? Iya. Artinya kita awal itu memberlakukan ada anak magang. Anak magang Mau Sudiran namanya waktu itu bahasanya. Dan itu ada dua rekan yang dia membantu Nolin. Waktu itu belum sebanyak sekarang ya. Nah, dia kebetulan sudah lulus SMA tapi belum bisa meneruskan kuliah, atau pilihannya lah waktu itu untuk postpone setahun dulu, mau belajar banyak hal. Salah satunya di sini. Tapi dia waktu itu prosesnya bukan hanya kurir saja gitu, tetapi kalau ada kerjaan lain misalnya membuat desain, gambar apa, terus saya kebetulan ada proyek, kita ikutkan juga gitu. Nah mulai dari situ sebenarnya kita sudah mulai melirik itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau bicara cuan dari sisi pengantar, bukan, justru paling banyak. Paling banyak. Revenue streamnya justru. Iya, karena kalau sedang bakar-bakar uang, mungkin yang pakai aplikasi itu murah sekali. Tapi kalau tidak, itu bisa ini. Dan keuntungan kita adalah kita bisa membuatkan rute, gitu. Karena kan misalnya satu jalur. Nah itu kalau berbedanya kan begini. Kalau kita beli di toko A gitu kan, misalnya pakai salah satu aplikasi yang online itulah gitu ya. Beli di situ ya dia hanya akan satu
driver ambil di situ misalnya. Jadi drivernya di mana, dia ngambil kemana. Kalau di sini semuanya tuh udah berpusat di sini, gitu kan. Sehingga kita bisa enak membuatkan distribusi itu. Jadi 4 penjuru mata angin kita kirim 4 kurir itu enak. Kalau misalnya Efisien ada lebihnya, baru nanti kita pakai yang ojol-ojol itu, begitu. Nah, ini sudah ada, tetapi memang belum di kelola lagi karena kita tidak tahu dalam sehari itu ada berapa pengantaran. Tapi nanti itu akan terjadi ketika puncak misalnya 2 minggu terakhir Ramadan ini misalnya begitu. Itu. Dan kalau di hari-hari pentingnya database juga. Iya, hari-hari biasa itu masih terhandle dengan baik. Kalau misalnya Om Dolin misalnya ya, dia cukup sakti untuk dan pasti kita buatkan rute gitu. Dan itu kan kemudian bukan sesuatu yang semuanya berbareng. Berbeda kalau misalnya Ramadan begini, maka hampir semuanya pesan untuk menu berbuka puasa. Nah, itu kan berarti harus diantar jam sekian gitu. Berarti sistemnya di sini memang pemesanan itu nggak real time ya, nggak pesan sekarang langsung diantar gitu, nggak selalu seperti Nggak itu. selalu seperti itu. Nah, tetapi modelnya berarti saya nanggapnya tadi berarti supplier masuk sini dulu, baru dari sini didistribusikan. Iya, beberapa ini. Tapi bisa kita sistem Juga dropship. Pick up juga bisa di sana langsung diantar gitu. Bisa. Makanya itu kita biar mencarikan rute. Misalnya begini, kita akan mengantar ke Jogja Selatan. Padahal Nah, kebetulan suppliernya suppliernya di di Selatan. Selatan. Tinggal Tinggal ambil di sana distribusi gitu. Nah, itu kenapa kemudian mendampingi Om Dolin itu menjadi salah satu hal yang meningkatkan skillnya gitu, bahwa ini. Nah, tetapi dari sisi kemasannya berarti tidak harus lewat sini dulu. Tidak enggak, ada afiliasi di sini. enggak. Bahkan beberapa misalnya seperti ini mau pakai brandnya sendiri nggak masalah. Gitu. Nggak masalah ya di Purnamaji ya, karena hanya sebagai pusat katakanlah transport. Iya. Bahkan karena kita ada value berbagi itu tadi ya, bahkan di beberapa supplier itu kita sebutkan gitu bahwa ya ini buatannya Mama Ria misalnya begitu. Jadi kalau mau ke sana berarti ibuku iya ya, mamanya Maria. Itu bisa kan dengan harga sama. Kenapa? Karena sebenarnya kan kalau lewat sini maka sekian persennya aja masuk ke sini gitu. Karena memang dapurnya Wiji itu produknya jasa. Cuman produk langsungnya itu. Keuntungannya ketika di sini itu kan sebenarnya kita bisa memangkas ongkos kirim tadi pun ketika keluar kota. Kenapa? Karena packaging dan sebagainya nanti untuk keluar kota kita handle di sini gitu. Sementara kalau pesan satu-satu misalnya 10 barang di 10 supplier, yang ongkos kirimnya 10 kali misalnya begitu. Jadi kalau yang hampers itu memang keluaran dari Dapur Wiji ya, kan ada kotaknya, ada preset dan sebagainya. Oke, mantap sekali. Saya pikir sudah banyak sekali. Sudah berapa menit, Dam? 2 jam. Loh, sudah 1,5 jam. Tidak terasa karena memang ya sebenarnya hampir sama dengan dinamika yang dijual. Yang akhirnya yang terjadi di sini kan mengurusi kehidupan. Ya, pada saat ngurusi kehidupan memang nggak ada ujungnya. Dan kalau yang dibilang sama novelty, ada kebaruan terus, mungkin ada bentuk-bentuk baru ke depan, dan mau tidak mau sebagai pelaku usaha kita harus selalu bisa adjust dengan model apapun. Mungkin suatu saat model dapurnya ini juga tidak akan seperti ini, pasti akan berkembang terus sesuai needs-nya tadi apa. Jadi memang teman-teman banyak sekali pembelajaran, dan sebenarnya menguatkan juga yang sudah pernah kita sharing berulang-ulang, bahwa mau usaha apapun asal itu memang ada menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada, pasti ada yang beli ya. Tadi kebutuhan orang untuk berbagi, akhirnya ada jawaban dari Dapurnya Wiji, dan memang ada QC-nya juga, bagaimana know your customer juga, bagaimana membranding konsisten, posting terus, jaga hati, jaga mulut, jaga jempol maksudnya. Itu yang berat sebenarnya. No baper ya, no bapernya nggak cuma buat supplier, apalagi buat yang pelaku. Wow, keren sekali Mbak Ekan, terima kasih karena di titik ini Mbak Ekan memang hampir sama dengan slogannya Amudi Laras, bertumbuh, berkembang, dan yang paling penting itu bermanfaat. Kami slogannya, saya biasa tutup podcast dengan kita bersama-sama membacakan slogan Cik Uang Udara,
Tuwuh tuwuh ngrembaka mun pangati. Tuwuh ngrembaka mun pangati. Tidak hanya sebagai lembaga tetapi sebagai pribadi-pribadi yang kalau sepertinya kalau kita punya slogan itu berkahi banget lah, bermanfaat ya. Kita bisa ngomong bareng-bareng ya. Ayo. Oke. Semoga kita tetap tuwuh ngrembaka mun pangati. Mun apa? Mun pangati. Oh, mun Bermanfaat. pangati. Bermanfaat. Oke, ya, Kita ulang, siap. kita ulang. Oke, kita ulang. Tuwuh ngrembaka mun pangati. Oke. Salam luar solidaritas. biasa. Terima Salam kasih.